Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengundang 3 bakal capres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk adu gagasan 14 September mendatang. BEM UI ingin menantang 3 bakal capres untuk diuji ide dan gagasannya tentang Indonesia. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua BEM UI Melki Sedek serta Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Melki dan Mas Jayadi. Selamat sore Rifana. Selamat sore Melki. Sore Mbak. Ya, saya mau ke Melki Sore, langsung ya. Melki, apa motivasi dari BEM UI mengundang 3 baca pres untuk debat politik di kampus? Baik, terima kasih Mbak. Jadi semangat ini lahir dari keresahan kami, golongan muda dan juga teman-teman mahasiswa melihat kejenuhan politik hari ini. Bagi kami, politik hari ini menjelang pemilu 2024 diisi dengan banyak sekali gimmick-gimmick politik, kampanye-kampanye yang minim substansi, dan juga seringkali citraan dan juga permainan politik identitas yang kami rasa tidak begitu baik menjelang pemilu 2024 gitu. Dan kemudian oleh karena itu kami menggagas program adu gagasan ini dengan niatan untuk menguji gagasan bagi tiap bakal calon presiden agar mereka betul-betul tidak kehilangan esensi dari pemilu 2024. Yang mana esensi sebenarnya dari pemilu 2024 adalah sirkulasi pemimpin untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang gagasannya teruji, yang wawasannya mumpuni untuk bisa membangun bangsa, bukan sekedar jualan pencitraan dan lain sebagainya. Dan kami rasa kampus adalah tempat yang paling tepat untuk menguji tiap gagasan, menguji tiap argumentasi, agar lahir wawasan-wawasan baru, ide-ide baru, visi misi segar, dan dipertontonkan di depan kaum muda dan mahasiswa yang adalah pemilik bangsa selama puluhan tahun ke depan. Begitu Mbak. Oke, Melki, apakah kemudian dari BEM UI dan juga mahasiswa melihat bahwa saat ini bakal capres tiga-tiganya hanya mempertontonkan gimmick-gimmick politik ya, ketimbang menawarkan gagasan-gagasan besar? Sampai hari ini kami masih belum melihat adanya bakal calon presiden manapun yang betul-betul serius menyampaikan visi misi, yang betul-betul serius menyampaikan program-program, yang betul-betul serius menyampaikan gagasan-gagasan besarnya untuk bangsa. Dan oleh karena itu sebenarnya selama 1 bulan terakhir teman-teman BEM UI dan seluruh BEM Fakultas di UI sudah menyusun kajian ilmiah Mbak, berjudul What's Next After Jokowi. Kita menyusun poin-poin aspek-aspek kebangsaan seperti aspek-aspek kesehatan, pendidikan tinggi, reformasi hukum, reformasi kepolisian, dan lain sebagainya. Kita susun sehabis masa kepresidenan Bapak Jokowi, kita pengen Indonesia ini bergerak di aspek-aspek ini ke arah yang bagaimana gitu. Jadi siapapun presidennya, kami tidak menunjukkan keberpihakan kami kepada salah satu pasangan calon ataupun bakal calon presiden, yang mana kami akan terus mengawal program-program dan ide-ide kami. Ini akan kami pertontonkan di sesi nanti 14 September untuk kami hadirkan, kami paparkan di depan setiap bakal calon presiden. Kami ingin mendengar gagasan-gagasannya, misalnya di dalam aspek reformasi pendidikan tinggi, bahwa gagasan baru apa yang akan diberikan tiap bakal calon presiden untuk bisa mereformasi sistem pendidikan tinggi Indonesia yang hari ini tengah dalam masa terpuruk. Bagaimana untuk reformasi kepolisian, reformasi hukum, dan lain sebagainya. Begitu Mbak. Oke, jadi isunya yang akan diuji dari mahasiswa kepada 3 bakal capres ini akan lebih fokus kemana? Ke soal penegakan hukum atau memang ada isu lain, Melki? Sampai hari ini kami sedang mempersiapkan banyak topik, banyak poin, banyak aspek Mbak sebenarnya gitu. Tapi untuk beberapa kepentingan sepertinya kita masih belum bisa menyampaikannya pada publik karena kami tidak ingin memberikan kisi-kisi ataupun persiapan terlebih dahulu. Kami ingin ini betul-betul natural, tiap bakal calon presiden mempersiapkan poin-poin terbaiknya untuk masa depan bangsa gitu Mbak. Oke, Mas Jayadi, putusan MK kan memperbolehkan ya fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dipakai sebagai ajang kampanye. Apakah kemudian debat politik di kampus ini yang digagas oleh mahasiswa BEM UI harus dimanfaatkan oleh 3 bakal capres? Iya, saya kira ini harus didukung ya. Karena kalau di luar kampus itu tidak ada keharusan untuk memiliki kerangka ilmiah gitu kan. Nah, kalau debat dilakukan di kampus, maka itu memungkinkan untuk dilakukan dialog-dialog yang lebih bersifat ilmiah, berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan, dan dimungkinkan untuk setiap pihak menjaga sikap objektivitasnya. Kemudian bisa dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Itu satu ya. Dengan dilakukan di kampus juga itu memungkinkan para capres harus memanfaatkannya karena di situ para capres bisa menunjukkan apakah gagasan-gagasan program-program yang mereka miliki itu bisa cukup tajam
Karena itu nanti kan akan diasah tuh di dunia kampus. Tentu saja kalau dunia kampus bisa mempersiapkannya dengan baik ya, baik dari segi tema maupun settingnya gitu. Selain itu jangan lupa dunia kampus kita itu kan diisi oleh kebanyakan para mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sebagian dari segmen pemilih terbesar yang ada di 2024 nanti, yaitu pemilih milenial dan post milenial yang jumlahnya bisa mencapai sampai 53% kalau hitung-hitungan KPU. Jadi selain itu dengan menjadikan debat ini di kampus, maka perdebatan yang terjadi bisa dijadikan juga sebagai sarana pendidikan politik, ya, terutama untuk para pemimpin yang ada di kalangan calon pemimpin yang ada di kampus, yang seperti Mas Melki ini kan nanti mudah-mudahan akan menjadi pemimpin ke depan. Jadi gagasan-gagasan yang dibawa oleh para calon presiden, perdebatan yang mereka lakukan itu memungkinkan terjadinya proses pendidikan politik. Dan kalau proses itu kemudian diviralkan, di broadcasting secara baik ke kalangan yang lebih luas, maka dia akan menjadi pendidikan politik yang bagus, bukan hanya untuk kampus, tapi juga untuk kalangan generasi muda yang lebih luas gitu. Jadi secara umum ini harus didukung menurut saya. Oke, Mas Jayadi, debat capres ini akan memberikan tambahan elektoral nggak kepada 3 bakal capres? Seperti yang kita tahu, semua data menunjukkan bahwa jarak elektabilitas antara 3 nama yang sekarang teratas itu kan jaraknya tidak berjauhan banget itu, Mbak Rifana. Karena itu sesedikit apapun ceruk pemilih itu akan berpengaruh. Nah, debat seperti ini kalau dia berhasil dilaksanakan dengan baik, itu bisa menyasar segmen-segmen pemilih yang cenderung kritis seperti kalangan mahasiswa atau kalangan lebih muda atau kalangan yang lebih terdidik ya. Nah, kalau para bakal capres berhasil meyakinkan mereka, itu tentu akan menambah kekuatan elektoral. Jangan lupa selisih sedikit pun, selisih 2, 3, 4, 5% itu berpengaruh. Jadi kalau memang bisa dapat itu melalui debat ini, mungkin misalnya 5% itu hitungannya tidak banyak, tapi mengingat jarak elektabilitasnya yang sangat kompetitif, maka itu bisa berpengaruh. Oke. Jadi sebenarnya debat di kampus ini akan memberikan tambahan elektoral kepada 3 bakal capres begitu ya. Melki, sejauh ini kemudian siapa saja yang sudah bersedia dan menghubungi BEM UI? Sejujurnya tantangannya baru kita sampaikan secara terbuka mulai 2 hari yang lalu, Mbak. Dan ini melalui media-media yang kita sampaikan rilis dari BEM UI. Sejauh ini sebenarnya Pak Anies Baswedan sudah menyampaikan sanggup melalui akun media sosial pribadinya. Pak Prabowo sudah menyatakan siap akan datang ke UI melalui tiap jubirnya. Dan kita sudah mendapatkan kesiapan dari Pak Ganjar lewat teman-teman di DPP PDIP. Mulai besok surat undangan resmi akan kita kirimkan ke tiap alamat para calon. Besar harapan kita langsung dikonfirmasi. Jadi sampai hari ini kita masih dalam proses untuk menerima konfirmasi lanjutan, begitu Mbak. Oke, mekanismenya nanti akan seperti apa, Melki? Apakah ini akan langsung dikelola ataupun diselenggarakan oleh BEM UI atau dari pihak rektorat akan ikut menyelenggarakan? Yang jelas ini ada inisiasi dari teman-teman mahasiswa di UI, Mbak, teman-teman BEM UI dan semua BEM fakultas di UI. Yang jelas kita ingin hadirnya dialog 2 arah, tidak hanya dialog searah, tidak sekedar memberikan kuliah umum, tidak sekedar memberikan seminar dan lain sebagainya. Kita ingin ada pertentangan gagasan, harus ada diskusi-diskusi substansif yang kemudian membangun untuk bangsa. Mengenai mekanismenya kemudian akan kita pertemukan dalam satu debat yang sama ataupun kemudian kita buat sesi dan lain sebagainya masih kita perbincangkan. Tapi yang jelas tanggal 14 September adalah tanggal fix untuk teman-teman UI sudah mempersiapkan wacana ini. Gitu, Oke, baik. Mas Jayadi, terakhir ya, apa konsekuensinya jika salah satu baca pres tidak mau hadir? Ya rugi saya kira, paling tidak secara citra ya. Karena tapi bagusnya kan kata Mas Melki, 3-3-nya sudah menyatakan sanggup gitu. Kalau tidak hadir berarti kan itu bisa dipersepsi sebagai tidak siap untuk beradu gagasan. Dan saya setuju dengan Mas Melki tadi, setting debatnya harus memungkinkan adanya dialog yang sifatnya substantif. Tidak seperti debat di 2000 yang sering kita lihat di 2014, 2019 ya, yang debat resmi, terlalu formalistik. Nah, saya harap dengan dikelola oleh para mahasiswa, tentu mahasiswa harus bekerja sama dengan para ahli ya, para dosen ya, yang supaya lebih substantif. Maka diharapkan dialog dan perdebatan yang lebih substantif itu antar capres itu bisa terjadi gitu. Selain itu
perdebatannya kan tidak akan berhari-hari kan. Iya, iya. Mungkin 2 jam atau 3 jam gitu, karena sementara isu yang mendera yang akan kita hadapi itu sangat banyak. Maka kunci yang lain adalah saya kira pemilihan isu ya. Iya. Harus pemilihan isu debatnya harus benar-benar fokus dan menyentuh hal-hal paling strategis. Bagaimana caranya? Misalnya tuh dari lembaga survei bisa menyumbangkan ide bahwa misalnya kita terus-menerus menanyakan kepada publik apa masalah utama publik. Misalnya masalah ekonomi, soal harga barang kebutuhan pokok, soal pekerjaan, soal pendidikan, kesehatan, lalu soal perubahan iklim, soal keamanan pangan, ya, soal energi terbarukan, soal global politics, perang antar negara dan sebagainya, peran Indonesia di ASEAN misalnya. Nah, itu banyak sekali isu yang bisa dibahas kan. Karena itu pemilihan isu selain setting debat yang memungkinkan dialog 2 arah seperti kata Mas Melki tadi, harus juga memungkinkan keterlibatan para peserta, mahasiswa atau yang hadir ya. Jangan hanya berdebat sesama mereka saja. Iya, iya. Kemudian juga ini isunya harus dipilih yang saya kira paling strategis untuk perkembangan Indonesia ke depan, karena tidak bisa semua isu dibahas. Oke, terakhir sekali Mas Jayadi, ini kan pendaftaran capresnya masih di bulan Oktober ke bulan November ya, dan kita belum fix apakah tiga-tiganya bakal maju menjadi calon presiden karena situasi politik masih dinamis begitu ya. Apa nggak sebaiknya debat ini dilaksanakan setelah nanti tiga-tiganya resmi mendaftar, Mas Jayadi? Nggak apa-apa, ini kan ini bagian dari pendidikan politik bangsa kita. Bagian dari kemampuan para calon pemimpin bangsa, calon presiden ini untuk menunjukkan bahwa mereka memang sekarang kan di survei mereka teratas. Nah sekarang dari segi gagasannya apakah mereka pantas sebetulnya? Itu kan saya kira tidak ada salahnya, itu baik-baik saja. Baik, kita tunggu nanti bagaimana realisasinya ya. Kita tunggu juga undangannya dari BEM UI untuk menyelenggarakan debat 3 bakal capres ini. Apakah tiga-tiganya berani untuk datang ke BEM UI untuk memaparkan dan juga diuji soal ide dan juga gagasannya tentang Indonesia. Kita tunggu nanti keberanian 3 bakal capres ini. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua BEM UI Melkisedek Huang dan juga Direktur Eksekutif dari LSI Mas Jayadi Hanan. Sehat selalu Melki dan juga Mas Jayadi. Terima kasih banyak Mbak Rifana. Salam Mas Melki. Terima kasih banyak Mas Jayadi.